Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ainul Rahma Saifuddin dengan NIM 250701501007. Saya dari kelompok 4 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dari kelompok saya, yaitu dengan judul Dampak Intensitas Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Dalam beberapa tahun terakhir, kita semua tahu bahwa media sosial sudah menjadi bagian besar dalam kehidupan remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter bukan hanya tempat untuk hiburan, tetapi juga tempat untuk membangun identitas diri, mencari pengakuan, bahkan mendapatkan dukungan sosial. Namun, perkembangan ini membawa dua sisi. Ada manfaatnya, ada juga risiko yang cukup serius. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian kami, ditemukan bahwa penelitian ini berangkat dari fakta bahwa penggunaan media sosial pada remaja terus meningkat, terutama setelah pandemi COVID-19. Remaja semakin banyak bergantung pada dunia digital untuk belajar, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Karena itu, kami ingin meninjau apakah intensitas penggunaan media sosial benar-benar berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja, dan faktor apa saja yang memperkuat atau justru memperlemah dampaknya. Adapun metode yang kami gunakan yaitu kami menggunakan metode narrative review yang memungkinkan kami mengumpulkan dan menyintesis berbagai penelitian tanpa batasan kriteria yang terlalu ketat. Artikel yang kami kaji berasal berbagai dari negara, mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, India, hingga Indonesia dalam rentang tahun 2015 hingga 2025. Tema-tema penting dari penelitian-penelitian tersebut kami kemudian identifikasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Adapun hasil utama yang kami temukan dari literatur yang kami telaah yaitu ada 6. Yang pertama, penggunaan media sosial dan kecemasan remaja. Di sini kita dapatkan bahwa sebagian besar menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan berkaitan dengan meningkatnya kecemasan, depresi, dan gangguan tidur pada remaja. Seperti pada durasi penggunaan, terutama lebih dari 2-3 jam per hari, sangat berhubungan dengan meningkatnya tekanan psikologis. Yang kedua, perbandingan sosial dan FOMO. Di sini ditemukan bahwa mekanisme psikologis seperti social comparison dan fear of missing out menjadi pemicu utama munculnya kecemasan. Remaja sering membandingkan kehidupan mereka dengan konten-konten ideal di media sosial. Ketika tidak mendapatkan cukup like atau respon positif, perasaan tidak berharga dan kecemasan sosial semakin meningkat. Adapun tema yang ketiga yaitu dampak positif media sosial. Meski begitu, media sosial juga punya sisi positif. Banyak remaja mendapatkan dukungan sosial, mengekspresikan diri, bahkan menemukan ruang aman untuk identitas mereka. Misalnya komunitas hobi, kesehatan mental, ataupun kelompok minoritas. Yang keempat ada dampak pandemi COVID-19. Selama pandemi, waktu remaja di media sosial meningkat drastis. Ini membantu mereka tetap terhubung, tetapi sekaligus meningkatkan resiko kecanduan digital, kelelahan mental, dan gangguan tidur. Tema kelima yaitu faktor protektif, literatur digital, dan dukungan keluarga. Temuan pentingnya yaitu adalah bahwa efek media sosial tidak sama bagi semua remaja. Remaja dengan dukungan keluarga yang kuat dan literasi digital yang baik cenderung lebih tahan terhadap dampak negatif. Mereka lebih mampu memilih informasi, mengatur waktu layar, dan mengontrol interaksi digital. Dan tema yang terakhir yaitu kebutuhan intervensi dan kebijakan. Untuk mengurangi dampak buruk media sosial, dibutuhkan intervensi di banyak level,
mulai dari pendidikan literasi digital di sekolah, layanan konseling, hingga regulasi konten dan peningkatan keamanan platform dan pemerintah dan perusahaan teknologi. Dari semua temuan, satu hal yang paling jelas adalah bahwa hubungan antara media sosial dan kesehatan remaja tidak hitam putih. Media sosial berdampak buruk, bisa juga membawa manfaat. Semuanya bergantung intensitas penggunaan, jenis platform dan dukungan sosial, serta kemampuan remaja dalam mengelola dirinya. Karena itu, kita perlu fokus pada keseimbangan, bukan melarang media sosial, tetapi membantu remaja menggunakannya secara sehat, bijak, dan terkontrol. Sebagai kesimpulan dari naratif review ini yaitu penggunaan media sosial yang berlebihan meningkatkan risiko kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan tekanan psikologis. Mekanisme seperti perbandingan sosial dan FOMO berperan besar dalam dampak negatif tersebut. Namun, media sosial tetap memberi manfaat berupa dukungan sosial, ekspresi diri, dan akses informasi. Literasi digital, dukungan keluarga, dan kebijakan publik yang tepat adalah kunci untuk membantu remaja bertahan dan berkembang di era digital ini. Baik, sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.